Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kita berjumpa dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah di saat ini. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu kita, Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, biarlah kami mengingat, mensyukuri, percaya kasih-Mu besar bagi kami. Dengan kasih-Mu maka kami dapat melewati malam hari dalam istirahat kami dengan semua keberadaan kami. Dengan kasih-Mu Engkau menguatkan kami, memberikan semangat dan pengharapan untuk menjalani hari yang baru di hari ini. Dengan kasih-Mu maka Engkau ya Tuhan terus merangkul dan menyertai kami melewati hari ini, bahkan menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Biarlah kami merasakan sukacita di hari ini karena Engkau beserta kami. Kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami dimanapun kami berada. Sekalipun kami berbeda tempat dan waktu, tetapi kami disatukan oleh doa-doa yang sama kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Mazmur 118 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini adalah sebuah mazmur sukacita, sorak-sorai, kegembiraan. Karena Tuhan telah melepaskan pemazmur dari kesesakan, dari ancaman, dari pergumulan. Sehingga ia dapat masuk ke pintu gerbang kebenaran. Ada sukacita dan sorak-sorai di dalamnya. Dan ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang mendatangkan sukacita bagi saya, dan saya percaya juga dialami oleh ibu bapak, saudara-saudari pengurus persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Karena mulai hari ini
maka persekutuan doa pagi GKI Gading Indah telah mulai dapat dilakukan secara onsite atau tatap muka secara langsung di gedung gereja yang dijalankan pada jam 5.30 pagi. Dan persekutuan doa pagi tatap muka baru dilaksanakan di hari Sabtu, sementara yang hari Selasa masih tetap dilakukan secara online. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, untuk persekutuan doa pagi online sendiri selain hari Selasa, maka hari Sabtu tetap ada dengan jam yang berbeda, yaitu jam 8 pagi. Oleh karena itu, bagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang mengikuti doa pagi online pada saat ini, mungkin tadi pagi ada yang mencari link YouTube-nya pagi-pagi ternyata belum bisa dibuka. Karena ada persekutuan doa pagi secara langsung di gedung gereja. Maka yang online baru ditayangkan pada jam 8 untuk diikuti Ibu Bapak Saudara-saudari yang belum bisa hadir atau mungkin karena berada di tempat yang jauh dari Gading Indah sehingga tidak ikut tatap muka langsung untuk doa pagi. Nah, hari ini menjadi sebuah hari yang bagi saya mendatangkan sukacita, kegembiraan. Karena doa pagi onsite, tatap muka langsung di gedung gereja pada hari ini menandakan sebuah awal yang baru. Awal yang baru bagi persekutuan doa, tetapi juga bagi kegiatan gereja dan bagi setiap kita. Karena awal ini menjadi sebuah tanda bahwa kita semakin baik, kita semakin kondusif, kita semakin sehat dan punya daya tahan terhadap virus COVID yang selama ini 2 tahun ini sudah mengancam kita. Maka sangatlah tepat bahwa hari ini pemazmur mengajak kita bersorak-sorai karena ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Ibu Bapak Saudara-saudari, saya ingat beberapa minggu yang lalu dalam persidangan Majelis Jemaat GKI Gading Indah. Ini spoiler ya, tapi yang akan saya ceritakan bukan termasuk rahasia jabatan Ibu Bapak Saudara-saudari tentang persidangan Majelis Jemaat, melainkan tentang situasi yang ada. Di PMJ di bulan Juni yang lalu, maka ada laporan-laporan dari komisi maupun kelker yang sudah bersiap-siap bahkan memulai kegiatan secara onsite. Dan setiap kali ada komisi maupun kelker yang melaporkan bahwa kegiatan sudah dilakukan oleh secara onsite oleh pengurus dengan kehadiran umat, maka penatua dan pendeta kami tepuk tangan bersama-sama ketika mengatakan bahwa komisi dewasa akan mulai di Rabu terakhir. Wah, semua gembira. Lansia akan mulai di Juli awal. Wah, semua sukacita. Dan demikian berbagai kegiatan MPS, kegiatan juga wilayah, kegiatan doa pagi mulai dilakukan secara onsite, dan ketika laporan-laporan itu diberikan, suasana persidangan penuh dengan sukacita dan kami bertepuk tangan. Mengapa? Karena setiap kali perencanaan onsite atau tatap muka, kegiatan tatap muka dilakukan, itu tanda bahwa kita semakin tangguh menghadapi pandemi COVID ini. Bahwa dalam tahun-tahun yang berlalu, di dalam masa pandemi, pada akhirnya kita kembali memiliki kegiatan kehidupan keseharian yang baru, di mana kita bisa berjumpa secara langsung kembali, mengeratkan kembali tali kasih di antara kita. Selama 2 tahun ini kita telah mencoba bertahan menghadapi segala sesuatunya. Membuat kegiatan-kegiatan yang kreatif secara online, menguatkan tim-tim digital. Namun kita tahu bahwa kita rindu untuk bertemu secara langsung, bukan? Ibu bapak saudara-saudari yang
bersekutu bersama dalam doa pagi online pada saat ini, mungkin berada di tempat-tempat yang jauh dari Gading Indah, atau ibu bapak saudara-saudari punya halangan sehingga tidak bisa datang untuk ibadah secara onsite. Tapi bukankah kita bisa melihat di mana-mana situasi dan suasana yang sudah semakin kondusif? Sekalipun mungkin ada di antara ibu bapak saudara-saudari yang belum bisa ikut melaksanakannya karena kondisi yang terbatas, tapi kita mau menyambut setiap hari menjadi hari yang lebih baik, karena Tuhan terus menolong kita, menyertai kita melewati masa-masa pandemi ini. Ketika kehidupan di dalam pekerjaan, di dalam studi, sekalipun sedang masa liburan sekolah pada saat ini, namun ada pengharapan bahwa di dalam semester atau tahun ajaran ke depan, maka kegiatan-kegiatan studi di sekolah maupun di kampus-kampus sudah bisa lebih baik dijalani. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dan bahkan juga di dalam hubungan kita bersama keluarga. Bukankah badai telah berlalu? Saat ini masih ada, sisanya masih kerasa. Kita masih harus pakai masker, dan di gereja juga kita masih harus pakai masker. Kita masih harus menjalankan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, mencuci tangan, atau menjaga jarak. Tetapi bukankah kita bersyukur bahwa hari demi hari, waktu demi waktu, keadaan berjalan lebih baik. Ketika awal pandemi, mungkin kita belum berpikir bahwa pandemi akan menjadi sebesar ini. Dan ketika bulan demi bulan, bahkan setahun menjalani masa pandemi, rasanya berat. Dan mungkin kita belum bisa melihat ujungnya. Dan kita terseok-seok, saling menguatkan dan saling menopang melewati masa-masa ini. Syukur kepada Tuhan. Keadaan menjadi lebih baik. Kesehatan menjadi lebih terjaga. Hubungan kita dengan orang-orang lain dapat lebih terjalin lagi. Dan semua itu karena penyertaan Tuhan. Dan kita memasuki bulan Juli, ibu bapak saudara-saudari, pertengahan tahun, di tahun 2022 ini. Memasuki tengah tahun yang kedua, memasuki bulan Juli ini, kiranya ada pengharapan buat kita bahwa dalam waktu-waktu dan bulan ke depan segalanya terus akan menjadi lebih baik. Di hari Minggu, maka gereja-gereja, jemaat, termasuk kita GKI Gading Indah akan melaksanakan perjamuan kudus tengah tahun. Perjamuan kudus tengah tahun di Gading Indah akan menjadi perjamuan kudus yang pertama kali dijalani kembali di ruang ibadah kompleks BPK Penabur di Aula. Persiapan dilakukan oleh majelis jemaat agar perjamuan kudus yang pertama kali dijalani setelah masa pandemi ini di Penabur dapat berjalan dengan lancar. Dan di gedung GKI Gading Indah ada 2 jam perjamuan kudus yang akan dijalankan, jam 6.30 dan jam 5 sore. Nah, semua ini adalah tanda bahwa kegiatan-kegiatan gereja terus menjadi lebih baik. Semua karena anugerah Tuhan. Ayat firman Tuhan pada hari ini mengingatkan saya pada sebuah lagu ibu bapak saudara-saudari yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Ibu bapak saudara-saudari tahu lagu tersebut? Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adakah sukaria di hari ini ibu bapak saudara-saudari?
Semoga kita semua bersukaria pada hari ini menjalani semua kehidupan kita. Pemazmur mengajak kita bersorak-sorai karena ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Kita akan menghadapi suka duka di hari ini, akan menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan hidup kita. Namun mari kita ingat di hari ini, hari yang Tuhan jadikan, akan ada sukacita bagi kita. Karena Tuhan yang menciptakan hari ini adalah Tuhan yang menemani kita. Mari kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur atas keadaan pandemi yang terus menjadi semakin baik ketika kegiatan tatap muka maupun juga outdoor dapat dijalankan dengan semakin aman, dengan semakin nyaman. Kami berdoa ya Tuhan untuk terus kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelayanan tim medis di masa-masa ini. Betapa kami mengharapkan agar situasi dapat terus menjadi semakin baik ke depannya ya Tuhan. Bahwa daya tahan tubuh, imunitas dapat terus terjaga. Dan kami dapat terus menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur untuk kegiatan gereja, perkantoran, studi, bahkan juga di tengah masyarakat dan di tengah-tengah keluarga kami yang sudah berjalan dengan semakin baik lagi. Kami berdoa untuk tengah tahun di 2022 yang akan kami masuki, biarlah kami jalani dengan rasa syukur, dengan pengharapan, dengan kekuatan yang Engkau berikan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang akan menjalankan sakramen perjamuan kudus di hari Minggu. Biarlah semua persiapan berjalan dengan baik. Berkatilah setiap pelayanan tim-tim digital maupun juga para pelayan yang akan secara langsung melayani di tempat-tempat ibadah serta umat-Mu yang akan menjalankan ibadah demi ibadah. Kami berdoa ya Tuhan untuk bulan pelayanan GKI Gading Indah yang dilaksanakan di bulan Juli. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar di dalam penyertaan-Mu, dapat membuat semakin banyak orang yang terlibat, terpanggil, memberi diri, melayani di tengah-tengah gereja-Mu, menjadi kesaksian bagi dunia. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan kondisi kesehatan mereka. Mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan di rumah sakit, maupun juga di rumah, maupun mereka yang juga mengupayakan pengobatan. Kiranya semua berlangsung di dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk masa-masa liburan sekolah pada saat ini, biar dapat diisi dengan gembira sehingga ketika setiap anak-anak kami kembali melanjutkan studi, mereka punya semangat yang baru. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk pelaksanaan pemberkatan nikah Jerik dan Angela pada tanggal 9 nanti dengan semua persiapan yang dilakukan, maka biarlah kiranya Engkau berkenan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami di tengah keluarga. Ada banyak hal yang menjadi tantangan dan menjadi doa-doa kami untuk pergumulan yang ada. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan terus beserta dengan kami. Berkatilah ya Tuhan kiranya pengurus doa pagi GKI Gading Indah di dalam pelayanan mereka. Juga ketika pelayanan secara onsite atau tatap muka mulai dilakukan di gedung gereja. Biarlah kiranya terus dapat kami bersekutu bersama, saling menguatkan di dalam doa-doa kami. Baik kami bertemu secara langsung atau secara online di tempat kami masing-masing, tapi disatukan dalam doa dan iman yang sama kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengar kami. Besertalah Tuhan dengan kami di hari ini, juga di dalam memasuki tengah tahun yang kedua di 2022 ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat beraktivitas Ibu Bapak Saudara-saudari di hari ini. Selamat bersukaria dan bersyukur atas hari ini dan menjalani semuanya dengan penyertaan Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.